kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik arus bolak-balik. Pada segmen ini kita khusus akan belajar tentang rangkaian R, L, dan C sendiri-sendiri ya anak-anak. Baik, sekarang kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar tentang rangkaian R terlebih dahulu. Rangkaian R terlebih dahulu. Jadi pada rangkaian, di sini komponennya hanya terdiri resistor saja, nah. Nah, ini adalah resistor R. Ini adalah tegangannya, V-nya. Kemudian ada arus listrik yang mengalir di sini ya. Ini adalah I-nya. Anak-anak, seperti pada rangkaian listrik searah, arus searah, bahwa V sama dengan I dikalikan R. Untuk rangkaian R, antara V dan I itu sefase anak-anak. Jadi kalau kita tulis persamaannya, itu V sama dengan V maksimum dikalikan sin omega T. Sedangkan I itu sama dengan I maksimum sin omega T juga. Jadi sefase. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini adalah I maksimum. Karena sefase, maka untuk tegangannya juga sama. Nah, ini untuk V maksimumnya. Gini anak-anak ya. Nah, V maksimum dan I maksimum ini berhubungan. Jadi kalau di sini misalnya V maksimum, di sini juga I maksimum. Kalau di sini V efektif, di sini juga I efektif. Lalu apa hubungannya antara V maksimum dengan V efektif dan I maksimum dengan I efektif? Bisa kita tulis di sini bahwa V maksimum itu sama dengan V efektif akar 2 dan I maksimum itu sama dengan I efektif akar 2. Nah, nanti kalau misalnya V-nya maksimum, berarti I-nya juga maksimum. Kalau V-nya efektif, maka I-nya juga efektif. Begitu anak-anak. Oke, sudah paham ya? Untuk rangkaian R. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk rangkaian L atau disebut rangkaian induktif murni. Jadi untuk rangkaian L itu bersifat induktif anak-anak. Nah, di sini hanya ada satu komponen, yaitu komponen L. Oke, di sini ada tegangan, kemudian di sini ada arus yang mengalir, maka V itu sama dengan I dikalikan XL, bukan I dikalikan L anak-anak. Nah, untuk mencari XL, kita harus mencari menggunakan XL sama dengan omega dikalikan dengan L. Omega di sini adalah kecepatan sudut. Nah, XL ini adalah reaktansi induktif. Jadi XL itu adalah reaktansi induktif. Nah, pada rangkaian L itu mempunyai sifat bahwa V mendahului I. Tegangan mendahului arus. Kalau kita buat persamaannya, V mendahului I, V-nya itu sama dengan V maksimum sin omega T plus 90 derajat. Jadi mendahului 90 derajat. Sedangkan I-nya sama dengan I maksimum sin omega T. Sekarang kita gambar terlebih dahulu untuk watt arus listriknya anak-anak. Ini adalah untuk
kuat arus listrik, ini adalah I maksimumnya. Sedangkan tegangannya karena mendahului 90 derajat. Berarti kita mulai nanti dari sini. Ini anak-anak ya. Jadi ini gambarnya. Nah, ini untuk tegangan mendahului arus. Sedangkan bisa juga dibalik, arus tertinggal tegangan. Jadi I tertinggal V. I tertinggal V. Berarti persamaannya di sini untuk V-nya sama dengan V maksimum sin omega T. Sedangkan untuk I-nya sama dengan I maksimum sin omega T karena tertinggal, berarti min 90 derajat. Ini. Oke, sekarang kita gambar terlebih dahulu untuk V-nya. Untuk V-nya dulu kita gambar. Ini untuk V-nya. Jadi di sini adalah V maksimum, di sini tadi juga V maksimum ya nak. Kemudian untuk arusnya, karena arusnya tertinggal 90 derajat, berarti kita mulai dari sini. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke sana ya. Ini adalah untuk arusnya, berarti di sini adalah I maksimumnya. Gitu. Bisa membedakan ya dengan rangkaian R ya anak-anak ya. Oke anak-anak, jika rangkaian L bersifat induktif, maka rangkaian C bersifat kapasitif. Karena hanya ada C saja komponennya, maka bersifat kapasitif murni anak-anak. Di sini rangkaian C ini hanya ada C saja di sini. Jika pada rangkaian L ada reaktansi induktif atau XL, maka pada rangkaian C ada reaktansi kapasitif atau XC. Kita hitung XC-nya terlebih dahulu, sama dengan 1 per omega dikalikan C. Kalau XL tadi omega dikalikan L. Kemudian V-nya kita hitung menggunakan I dikalikan XC anak-anak. Ya, jadi seperti ketika kita menghitung VL, I dikalikan XL. Kalau untuk menghitung V pada rangkaian C, kita diminta untuk menghitung V, maka I dikalikan XC. Tadi XC ini adalah reaktansi kapasitif. Satuannya ohm. Kalau C sudah tahu anak-anak ya. Kalau pada rangkaian L tadi tegangan mendahului arus, di sini terbalik. Berarti di sini adalah arus yang mendahului tegangan. Sehingga persamaannya untuk V-nya sama dengan V maksimum sin omega T. Sedangkan untuk I-nya, karena I mendahului, maka I maksimum sin omega T plus 90 derajat. Sama, kalau murni itu plus minusnya 90 derajat. Baik, sekarang kita gambar terlebih dahulu untuk V-nya. V-nya kita gambar terlebih dahulu, berarti gambarnya ini V-nya, jadi ini V maksimumnya. Sedangkan untuk arusnya, karena mendahului 90 derajat, kita mulai dari sini. Ya, ini adalah I maksimumnya. Atau jika dibalik, karena ini I mendahului V, maka di sini V tertinggal I. V tertinggal I. Maka persamaannya
Kalau di sini I mendahului V, maka I-nya yang positif ditambah 90 derajat. Kalau di sini V tertinggal I, maka di sini V-nya sama dengan V maksimum sin omega T dikurangi 90 derajat, sehingga I-nya sama dengan I maksimum sin omega T. Sehingga kita gambar kuat arusnya terlebih dahulu. Ini ya, yang tidak ada plus minusnya dulu anak-anak yang kita gambar. Di sini ini untuk I-nya. Jadi di sini adalah I maksimum. Kemudian V-nya tertinggal 90 derajat. Jadi kita gambar dari sini, tertinggal 90 derajat. Nah, di sini adalah V maksimumnya. Gitu. Bisa membedakan ya anak-anak, 3 rangkaian untuk rangkaian M, L, dan rangkaian C. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal saja ya. Di sini ada rangkaian kapasitif murni anak-anak dengan C sama dengan 40 mikrofarad. Kita ubah terlebih dahulu dalam farad ya. Jadi 40 kali 10 pangkat negatif 6 farad, atau 4 dikalikan 10 pangkat negatif 5 farad. Nah, dari V sama dengan 10 sin 200T, di sini bisa kita tulis bahwa dari sini bisa kita tulis bahwa V maksimumnya itu sama dengan 10 volt dan omeganya sama dengan 200 radian per sekon dari persamaan V ini anak-anak. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama adalah reaktansi kapasitif atau XC anak-anak ya. Ini berarti yang ditanyakan di sini adalah XC. Kemudian yang ini adalah I max, yang ini adalah I efektif. Kemudian yang di sini adalah persamaan arus. Oke, sekarang kita kerjakan. Kita jawab. Yang A terlebih dahulu. Kita diminta untuk mencari XC. Persamaannya XC itu sama dengan 1 per omega dikalikan C. Sama dengan omeganya adalah 200. C-nya adalah 4 dikalikan 10 pangkat negatif 5. Jadi XC sama dengan 1 per 8 kali 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 3 naik menjadi 1000. Jadi 1000 per 8 sama dengan 125 ohm. Ini untuk XC yang pertama. Kemudian untuk yang B, untuk mencari I maksimum. Anak-anak, karena di sini sudah diketahui V max-nya, maka kita menggunakan V max sama dengan I max dikalikan XC sama dengan V max-nya adalah 10, I max, XC-nya adalah 125. Maka I max sama dengan 10 per 125. Kita coret, kita bagi 5, di sini dapat 2, di sini mendapatkan 25. Berarti jawabannya 0,08 ampere. Ini adalah I maksimumnya. Sekarang untuk I efektifnya. I efektif itu sama dengan I maksimum per akar 2. Berarti sama dengan 0,08 per akar 2. Kita rasionalkan anak-anak, dikalikan akar 2 per akar 2 berarti menjadi akar 2 dikalikan akar 22, maka menjadi 0,04 akar 2 ampere. Ini. Jadi untuk persamaan arusnya bagaimana? Karena untuk sifatnya kapasitif itu adalah arus mendahului tegangan. Arus mendahului tegangan berarti I-nya
Kita tulis dulu, arus mendahului tegangan, berarti persamaan I sama dengan I maksimum sin omega T ditambah 90 derajat sama dengan I max-nya adalah 0,08 sin 200 T ditambah 90 derajat ampere. Ini anak-anak contoh dari untuk rangkaian kapasitif murni. Oke, contoh yang kedua untuk rangkaian induktif murni, anak-anak. Nah, di sini ada L sama dengan 300 mH. Kita ubah terlebih dahulu ke Henry. Jadi sama dengan 0,3 Henry. Sama seperti contoh soal yang pertama, anak-anak. Di sini bisa kita lihat bahwa V maksimumnya adalah 18. Kita tulis di sini saja. V maksimumnya sama dengan 18 volt. Kemudian omeganya sama dengan 100 radian per sekon. Yang ditanyakan di sini adalah reaktansi induktif, berarti XL. Kemudian arus maksimum, I max, arus efektif, I efektif, dan persamaan arus. Oke, sekarang kita jawab. Kita mencari XL terlebih dahulu, anak-anak. XL sama dengan omega dikalikan L. Omeganya adalah 100 dikalikan L-nya adalah 0,3. Berarti jawabannya adalah 30 ohm. Kemudian yang B. Karena di sini sudah ada V maksimum, maka kita tulis V maksimum sama dengan E maksimum dikalikan XL. V maksimumnya berapa? 18. Sama dengan I maksimum dikalikan XL-nya adalah 30. Jadi I maksimum sama dengan 18 per 30 sama dengan 0,6 ampere. Ini adalah I maksimumnya. Sekarang kita hitung untuk I efektifnya. Sama dengan I maksimum per akar 2. Karena I maksimumnya 0,6 dibagi akar 2. Kita rasionalkan. Kalikan akar 2 per akar 2 sama dengan 0,6 per 2 dikalikan akar 2. Jadi 0,3 akar 2 ampere. Terakhir, yang D adalah untuk mencari persamaan arus. Ingat anak-anak, untuk induktif sifatnya adalah tegangan mendahului arus. Ya, jadi tegangan mendahului arus atau arus tertinggal tegangan. Jadi ada 2, ya. Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata V-nya di sini tanpa ada plus 90 derajatnya, anak-anak. Berarti kita gunakan yang ini, arus yang tertinggal tegangan. Jadi persamaan I-nya itu sama dengan I maksimum sama dengan I maksimum dikalikan sin omega T karena tertinggal, maka min 90 derajat. Sama dengan I maksimumnya adalah 0,6 sin omeganya tadi adalah 100 T min 90 derajat ampere. Nah, ini anak-anak. Oke, sudah paham ya tentang rangkaian R, L, dan C? Baik, kalau sudah paham bisa ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.